Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bagaimana keadaan mahasiswa saat ini? Semoga selalu sehat, kuat, dan bahagia. Nah, tentu saja Bu Siska mau mendengar jawaban yang sama. Saya selalu sehat, kuat, dan bahagia, Bu. Begitu. Meskipun kita masih berada dalam pandemi COVID, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan perkuliahan dalam jaringan, tetapi harapan Ibu tidak mengurangi rasa semangat Anda untuk menyimak mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia dengan fokus penggunaan tanda baca. Nah, perlu Anda ketahui sebelum masuk pada materi inti, bagaimana sih penggunaan tanda baca itu? Kemudian, apakah di SMA Anda sudah pernah mempelajari penggunaan tanda baca? Tanda baca yang seperti apa yang sudah dipelajari? Pada materi kali ini atau dalam penjelasan kali ini akan diterangkan secara detail kaidah-kaidah penggunaan tanda baca. Di dalam Poebi itu terdapat 15 jenis tanda baca. Yang pertama ada tanda titik, kemudian ada tanda koma, ada tanda titik koma, ada tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, kemudian tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, kemudian tanda garis miring, dan yang terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof. Tetapi fokus dalam sajian materi ini dibatasi terlebih dahulu untuk dua tanda baca, yaitu tanda titik dan tanda koma. Yang pertama terkait dengan tanda titik. Nah, tanda titik ini memiliki beberapa kaidah atau aturan pemakaian. Yang pertama, tanda titik itu dipakai di akhir kalimat. Ingat ya, tanda titik dipakai di akhir kalimat. Kalimatnya itu bukan kalimat pertanyaan dan bukan kalimat seruan. Contoh, saya suka makan nasi. Titik. Karena ini bukan sebuah kalimat tanya atau kalimat seru, maka diakhiri tanda titik. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, maka harus diberi jarak satu ketukan. Misalkan, ketika kalian membuat tulisan atau membuat sebuah kalimat di dalam laptop atau PC Anda, maka ketika Anda ketik, kemudian Anda akhiri tanda titik, maka selanjutnya Anda beri space satu ketukan. Ketika Anda menulis manual atau tulis tangan, maka setelah tanda titik Anda beri jarak satu baris, satu ketuk begitu ya. Kemudian Anda lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, maka di sini Ibu sudah memberikan contoh soal terkait dengan kaidah tanda titik yang pertama. Nah, di sini soalnya apa? Manakah kata berikut yang paling sesuai dengan penjelasan kaidah 1? Yang pertama, A, pergilah ke rumah itu. Kemudian B, Ani belajar di rumah. Kemudian C, sedang di manakah mereka? Yang D, bantulah aku menyapu halaman ini. Nah, dari keempat pernyataan ini, manakah yang paling sesuai dengan kaidah nomor 1? Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena jawaban A itu ada kata pergilah. Lah di situ adalah kata seru. Menginginkan seseorang bergerak atau pergi. Pergilah ke rumah itu. Sedangkan yang C itu adalah kalimat tanya. Kenapa kalimat tanya? Karena di sini sedang di manakah mereka? Di manakah ada partikel kah? Menanyakan keberadaan seseorang. Kemudian yang D di situ adalah bantulah aku menyapu halaman. Lah pada kata bantulah berarti menghendaki seseorang untuk melakukan sesuatu atau bergerak. Maka jawaban yang benar atau sesuai adalah B. Ani belajar di rumah. Kemudian kaidah tanda titik yang kedua. Tanda titik itu dipakai pada akhir singkatan nama orang. Akhir singkatan nama orang. Contoh di situ nama Ibu, Siska Mega Diana. Saya rasa nama saya kok terlalu panjang. Maka kata Diana saya singkat menjadi D. Maka setelah D itu harus diberi titik. Kemudian contoh yang kedua, M. Rizky Baihaki.
M di situ secara konvensional mengatakan bahwa Muhammad, maka diberi titik. Lalu lanjutannya adalah Rizky by Haki. Nah, apabila nama orang itu ditulis lengkap, maka tanda titik itu tidak perlu digunakan. Contoh, Kiara Maizadika Siswanto. Itu kan terdiri dari 3 suku kata. Ada Kiara, Maizadika, Siswanto. Tidak ada penyingkatan sama sekali. Maka tidak perlu diberikan tanda titik. Nah, di sini juga ada contoh soal. Nah, manakah kata berikut yang salah berdasarkan penjelasan kaidah 2? Yang salah jawabannya adalah C. Muhammad titik Rizky Bilar. Kenapa di situ dikatakan salah? Karena setelah disampaikan di awal, kata Muhammad itu umumnya disingkat menjadi M, kemudian titik, baru Rizky Bilar. Nah, di sini Muhammadnya ditulis lengkap, tapi kok kenapa diberi titik? Ya jelas di situ kaidahnya tidak tepat. Lalu, kaidah yang ketiga, tanda titik itu dipakai pada akhir singkatan gelar. Contoh, Insinyur Harifin, IR titik, itu gelar. Kemudian yang kedua, Edi Siswanto, SE. SE itu juga gelar. Maka diberikan tanda titik. Kemudian contoh yang lain, terkait dengan tanda titik dipakai pada akhir singkatan jabatan, itu ada Kol titik, Rizani. Kol di situ maksudnya adalah kolonel. Bukan kol sayuran ya, tetapi kol di situ merujuk pada kolonel jabatan atau pangkat. Lalu, tanda titik itu dipakai pada akhir singkatan atau sapaan. Singkatan pada sapaan. Contohnya, Bapak Anung. Ketika ditulis atau disingkat, bapaknya menjadi BPK titik. B-nya kapital, PK-nya kecil, kemudian diberi titik. Lalu contoh soal yang Ibu berikan di sini agar pemahaman Anda atau pemahaman kita satu frekuensi begitu ya. Benar atau salah tulisan di bawah ini. Ada RA Kartini, R.A. Kartini. Nah, penulisan ini benar. Kemudian yang kedua ada SDR Aminah. SDR-nya itu saudara atau saudari, kemudian diberi titik, kemudian nama dirinya siapa. Jadi jawaban dari soal ini adalah benar. Lalu, kaidah yang keempat, tanda titik itu dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Ingat ya, singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Contoh, DLL titik. Semuanya menggunakan huruf kecil. Apa kepanjangan dari DLL? Secara konvensional, masyarakat kita sudah mengenal ketika DLL masuk dalam tulisan. Maka setiap orang itu langsung memaknai, oh DLL itu adalah dan lain-lain. Ketika kita menuliskan DSB dalam tulisan kita, maka orang lain sudah bisa memaknai, oh itu dan sebagainya. Ketika kita menuliskan YTH titik, orang lain sudah bisa memaknai bahwa itu adalah kepanjangan dari yang terhormat. Begitu. Nah, pada umumnya, pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih itu hanya dipakai satu tanda titik. Jadi seperti yang ada di sini. Nah, ini dipakai satu tanda titik. Lalu, di sini juga ada contoh soal yang sudah Ibu berikan. Manakah yang benar dari kata halaman? Jadi ketika kata halaman itu disingkat, itu seperti apa yang benar? A atau B? Jawaban yang benar adalah B. Kenapa? Karena kata halaman itu biasanya disingkat dengan 3 kata saja, yaitu HLM. Titik, jangan lupa tanda titiknya. Bagaimana kalau ada yang menuliskan HLMN? Nah, kaidah penyingkatan itu terdiri dari 3 huruf. Kalau sudah 3 huruf diberi tanda titik. Maka kalau 4, 5, dan seterusnya, maka kita akan mengalami sulit memaknainya. Apa ya HLMN? Karena berbeda konteksnya atau secara konvensional kok berbeda begitu. Seperti kalau kita dalam chatting menuliskan kata jangan. Ada di antara kita yang menuliskan JG. Ada di antara kita yang menuliskan JGN. Ada yang menuliskan JNG. Nah, kan versinya masing-masing. Tetapi ini HLM umumnya ini sifatnya konvensional sehingga semua orang tahu kalau penyingkatan untuk halaman adalah HLM titik.
Kemudian kaidah yang kelima, tanda titik itu dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Nah, umumnya pada jadwal-jadwal terkait dengan jam, menit, detik, dan waktu itu menuliskannya 07 titik. Nah, kalau selama ini Anda temukan di masyarakat atau ada brosur yang Anda temukan, Anda baca, menuliskan jam, menit, detik itu menggunakan titik 2. Bu, apakah itu salah? Ya, jelas salah secara kaidah. Kemudian kapan, Bu, saya bisa membenarkan? Ketika nanti Anda sudah terjun dan berperan serta di dalam masyarakat. Itulah saatnya atau waktunya membenarkan segala sesuatu yang keliru di dalam masyarakat. Nah, sekarang Anda cukup mengetahui kaidah-kaidahnya. Untuk merubahnya, mungkin belum bisa atau belum pas waktunya. Tetapi ketika nanti Anda sudah berada dalam dunia kerja, kemudian Anda memiliki kesempatan untuk menuliskan hal yang seperti ini, maka Anda ingat, oh ya dulu pelajaran dengan Bu Siska pernah mempelajari tentang tanda titik yang begini. Sehingga ketika nanti saya menuliskan, kemudian saya sebarluaskan kepada masyarakat, saya tidak akan keliru lagi. Harapannya begitu. Amin ya robbal alamin. Kemudian kaidah yang keenam, tanda titik itu dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya di sini mudah. Kota itu berpenduduk lebih dari 5.000 jiwa. Maka 5.000 jiwa itu kan bilangan ribuan atau kelipatan. Maka 5.000 di situ diberi tanda titik. Kemudian kaidah yang ketujuh, tanda titik itu tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Nah, di sini contohnya nomor rekening, nomor handphone bisa, kemudian NIP bisa, NPM bisa. Nah, angka-angka itu atau bilangan-bilangan itu tidak perlu adanya tanda titik. Kemudian yang kedelapan, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan nama resmi kelembagaan dan ketatanegaraan. Contohnya DPR, D.P.R. itu salah. Yang benar yang seperti apa? Kemudian S.D. itu juga salah. Karena tanda titik itu tidak dipakai dalam singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi maupun di dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat. Nah, contoh yang Ibu tampilkan di sini salah, yang benar adalah DPR tanpa titik, kemudian SD juga tanpa titik. Lalu yang kesembilan, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia. Nah, di situ lambang kimianya apa? Cu. Cu merujuk pada tembaga, maka Cu tidak diberi titik. Cu titik, enggak begitu. Langsung saja C, kemudian U. Kemudian satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang itu juga tidak diperlukannya tanda titik. Cm, biasa saja polos, bukan cm titik tetapi cm. Kg, kilogram juga begitu, menuliskannya polos saja kg, tidak perlu titik kg. Kemudian rupiah, Rp, tidak perlu juga titik, Rp saja begitu. Kemudian yang ke-10, tanda titik itu tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti Anda menuliskan judul-judul itu, tidak perlu diberi titik. Contoh di situ, latar belakang pembentukan. Maka setelah kata pembentukan itu tidak perlu diberi tanda titik. Karena itu adalah akhir judul atau kepala karangan. Kepala ilustrasi, tabel, atau bahkan nanti puisi juga tidak perlu diberi tanda titik. Biasa saja. Judulnya apa? Sudah. Tidak perlu diberi tanda-tanda yang lain. Kaidah ke-11, tanda titik itu tidak dipakai pada pertengahan kalimat tanya. Apabila tanda titik, maka kalimat sebelum titik menjadi kalimat pertanyaan. Bentuk yang benar adalah menggunakan tanda koma. Nah, di sini contohnya, kalau saya tidak membantu, koma, bagaimana Anda dapat menyelesaikannya? Nah, di sini bukan tanda titik, melainkan tanda koma. Karena masih ada tanda atau pernyataan selanjutnya yang di situ menggunakan tanda. Nah, sekarang kita masuk pada jenis
tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma itu juga memiliki beberapa kaidah. Kalau tadi tanda titik memiliki 11 kaidah, maka dalam tanda koma juga memiliki beberapa kaidah yang harus juga Anda kuasai dan pahami sehingga nanti Anda bisa menerapkan atau mengaplikasikannya dalam tulisan Anda. Nah, kaidah tanda koma yang pertama di situ menyebutkan bahwa tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya menjual baju, koma, kemudian kaos, koma, dan celana. Jadi, kalau di dalam kalimat itu terdapat lebih dari 2 pemerincian, maka setiap pemerincian itu harus diberikan koma. Sebelum kata dan juga harus diberikan koma, tanda koma. Kemudian, kaidah yang kedua, tanda koma itu juga dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya. Didahului dengan kata seperti, tetapi, dan melainkan. Jadi ciri-cirinya itu ada kata seperti, ada tetapi, dan melainkan. Contoh, saya bergabung dengan klub basket, koma, tetapi tidak aktif. Nah, itu adalah kalimat setara satu dengan kalimat setara berikutnya. Dia setara, tetapi untuk memisahkan antara kalimat setara satu dengan kalimat setara yang kedua, itu ciri-cirinya adalah ada kata tetapi, kemudian ada kata seperti, dan ada kata melainkan. Kemudian yang kaidah yang ketiga, tanda koma itu dipakai untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului anak kalimat. Contoh, kalau hari ini hujan, tadi kan disampaikan tanda koma itu dipakai untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat apabila anak kalimat itu mendahului anak kalimat. Nah, di sini kalau hari hujan berarti kenapa ada tanda koma di situ? Berarti kalau hari hujan adalah anak kalimat. Sedangkan saya tidak akan datang itu adalah induk kalimat. Tadi sudah dikatakan di dalam kaidah ketiga seperti itu. Kemudian kaidah yang keempat, tanda koma itu dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya, oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Nah, contohnya, Anda kan sering tuh membuat paragraf, kemudian di akhir paragraf itu selalu ada kata misalkan, oleh karena itu, begitu ya. Nah, oleh karena itu harus diberi tanda koma. Jadi diberi tanda koma di situ. Meskipun begitu, misalkan, di situ juga harus ada tanda koma sebelum Anda melanjutkan dengan kalimat yang lainnya. Lalu, kaidah yang kelima, tanda koma diletakkan di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, itu ekspresi ya yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, oh, begitu ya. Ketika oh, itu diberi koma. Setelah diberi koma, lalu dilanjutkan kalimatnya apa. Jangan lupa diberi titik. Lalu kaidah yang keenam, tanda koma itu dipakai untuk memisahkan kalimat langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata kakak. Nah, ini kalimat langsung yang berada di bagian lain dalam kalimat. Kata kakak, kamu cantik sekali. Maka di situ harus diberikan tanda koma. Di mana? Setelah kata kakak. Berkalimat langsungnya apa? Nah, kalimat langsung itu biasanya ada di dalam tanda petik. Lalu yang ketujuh, tanda koma dipakai antara satu, nama dan alamat, kemudian bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Nah, di sini sudah Ibu contohkan jalan titik. Nah, penyingkatan tadi 3 huruf kemudian diberi titik. JLN secara konvensional orang sudah tahu JLN adalah jalan. JLN titik Patimura nomor sekian, koma, karena tadi dikatakan tanda koma dipakai antara nama tempat, nama wilayah yang ditulis berurutan. Kelurahan Purwosari, koma, Kecamatan Metro Utara, koma, Kota Metro. Itu contohnya. Jika tempat dan tanggal saja bagaimana, Bu? Anda lihat tuh, di rumah kan sering dapat undangan
pernikahan atau undangan apapun lah, di situ ada waktu dan tempat. Waktunya kapan, tempatnya di mana, itu biasanya tertulisnya Bandar Lampung, 26 April 2020, misalkan begitu. Maka setelah nama kota itu biasanya diberi koma, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Lalu yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, Ibu sangat yakin Anda di sekolah menengah atas sudah belajar daftar pustaka. Kemudian kemarin semester 1 juga sudah pernah belajar daftar pustaka. Kemudian membuat makalah ataupun tugas-tugas dari dosen yang semester kemarin juga sudah membuat daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah susunannya Nata Jukopen. Namanya dibalik, misalkan namanya Ivan Lanin, maka di sini dibalik menjadi Lanin, Ivan. Nah, di nama pengarang yang terbalik atau dibalik itu diberi tanda koma. Kemudian yang ke-9, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Ini juga sama, perujukan, maka di situ dipisahkan dengan tanda-tanda koma. Lalu yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contoh di sini Anies Baswedan. Ketika atau setelah kata Anies Baswedan, maka diberi koma. Setelahnya baru gelarnya apa? Sarjana ekonomi misalkan, maka Anies Baswedan, S.E. Kemudian kaidah yang ke-11, tanda koma itu dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh 4,8 M. Nah, di situ diberi koma. Kemudian Rp juga 10 sen. Nah, di sini Anda bisa melihat Rp ini tanpa ada titik di sini. Karena tadi Bu Siska mengatakan kalau 2 ya tidak diberi titik begitu ya untuk nama penghitungan rupiah dan lain-lainnya. Lalu kaidah yang ke-12, tanda koma itu dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contoh, pengurus perpustakaan favorit saya adalah Rudi. Nah, tanda koma tadi kan disampaikan dipakai untuk mengapit keterangan tambahan. Nah, Rudi di sini adalah keterangan tambahan. Kalau Rudi dihilangkan, misalkan dihilangkan, maka kalimat itu tetap memiliki makna. Contohnya, pengurus perpustakaan favorit saya pandai sekali. Jadi tanpa ada kata Rudi di situ juga sudah jelas. Yang ke-13, tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa koma, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Nah, bandingkan dengan kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Jadi, untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat, maka susunannya dibalik begitu. Jadi biar tidak ada kesalahan atau menghindari salah baca, tanda koma itu bisa diminimalisir. Jadi nggak perlu terlalu banyak tanda koma sehingga kalimat itu diubah saja penempatannya gitu. Lalu yang ke-14 ya, tanda koma itu tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contohnya, Cantika, kamu dari mana? Gitu. Puji Rino. Nah, di situ tidak dipakai tanda koma. Nah, bagaimana? Apakah sudah mulai memahami kaidah penggunaan tanda baca? Tadi di awal sudah Bu Siska sampaikan bahwa tanda baca di dalam Puebi itu ada 15 jenisnya. Nah, pada video ini atau pada pemaparan materi ini, Bu Siska membatasi untuk tanda titik dan tanda koma dulu. Karena apa? Tanda titik saja itu ada 11 kaidah yang harus Anda pahami.
Lalu tanda koma itu ada 14 kaidah yang harus Anda pahami. Ibu sangat yakin dengan kemampuan yang Anda miliki dengan banyaknya kaidah-kaidah dalam tanda-tanda baca yang sudah disampaikan. Harapannya kalian bisa melahap dan mempraktikkannya secara tepat dalam tulisan yang Anda buat nantinya. Terima kasih. Mari kita budayakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.